Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ratna Frenti Nur Halim, selaku dosen mata kuliah konsep dasar biostatistika. Perkenalkan, nama saya Sasmita Kinanti Zamara dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Angkatan 2021 selaku moderator dari kelompok 2 dengan materi konsep dasar distribusi data. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Lukman Ayubi, yang kedua ada saya Sasmita Kinanti Zamara, dan yang ketiga ada Sita Zulaika. Berikut merupakan daftar isi dari materi yang akan kami paparkan. Yang pertama yaitu pengertian distribusi data, yang kedua jenis distribusi data, dan yang ketiga contoh kasus dari distribusi data. Untuk pembahasan pertama yaitu pengertian distribusi data. Data merupakan suatu informasi atau fakta dan biasanya dinyatakan dalam bentuk angka dan non-angka. Data yang non-angka diolah dalam statistik, sebelumnya harus ditransfer dalam angka dengan menentukan skor masing-masing indikator yang diukur. Distribusi atau probability distribusi data adalah suatu fungsi yang menunjukkan semua nilai dari sebuah data dan seberapa sering nilai tersebut terjadi. Di bidang statistik, distribusi data digunakan untuk mempelajari nilai-nilai milik populasi besar atau sebuah sampel. Populasi adalah sekelompok besar item dengan beberapa kesamaan di antara mereka. Selanjutnya yaitu jenis-jenis distribusi data yang akan dipaparkan oleh Muhammad Lukman Ayubi. Kepada Lukman dipersilakan. Jenis distribusi data. Jenis distribusi data yaitu simetris dan asimetris. Distribusi data simetris. Distribusi data simetris atau normal juga dikenal sebagai distribusi Gaussian. Adalah distribusi probabilitas yang simetris terhadap min, yang menunjukkan bahwa data di dekat min lebih sering terjadi daripada data yang jauh dari min. Distribusi simetris terjadi ketika nilai variabel terjadi pada frekuensi reguler dan median, dan model terjadi pada titik yang sama, dan kedua bagian distribusi adalah bayangan cermin satu sama lain. Dalam bentuk grafik, distribusi simetris sering muncul sebagai kurva lonceng. Sifat-sifat distribusi normal. 1. Kurva distribusi normal berbentuk simetris atau berbentuk lonceng, sehingga sering juga disebut dengan kurva lonceng bell curve. 2. Rata-rata mu dan varian O2 adalah parameter distribusi normal yang menentukan bentuk dan lokasi distribusi tersebut. 3. Rata-rata min, median, dan modus pada distribusi normal memiliki nilai yang sama dan terletak pada sumbu simetris. 4. Luas daerah di bawah kurva normal adalah 1, dengan pembagian wilayah 0,5 berada pada wilayah sebelah kiri dan 0,5 berada di wilayah sebelah kanan. Berikut contoh distribusi data simetris. Distribusi normal. Fx sama dengan 1 per sigma akar pangkat 2pi. Rumus simbol dari mu adalah min atau rata-rata dengan sigma. Standar deviasi sama dengan simpangan baku.
distribusi normal standar baku. Z sama dengan X dikurangi mu X per sigma X sama dengan X dikurangi mu per sigma. Terima kasih Muhammad Lukman. Berikutnya akan dipaparkan oleh Saudara Sita Zulaika. Kepada Saudara Sita dipersilakan. Distribusi data asimetris. Distribusi data asimetris adalah situasi di mana nilai variabel terjadi pada frekuensi tidak beraturan dan min, median, dan modus terjadi pada titik yang berbeda. Distribusi asimetris menunjukkan kemiringan. Distribusi asimetris terjadi ketika distribusi hasil investasi tidak simetris dengan zero skewness. Distribusi miring negatif disebut miring kiri karena memiliki ekor kiri yang lebih panjang pada grafik. Sebaliknya, distribusi miring positif disebut miring kanan dan memiliki ekor kanan yang lebih panjang. Di sini ada contoh grafik dari distribusi data asimetris positif. Dan untuk ekornya ini lebih panjang ke kanan, jadi disebutnya distribusi data asimetris positif. Untuk mode, median dan minnya tidak terletak pada satu titik yang sama. Selanjutnya ada distribusi data asimetris negatif. Untuk yang negatif ini, ekornya lebih panjang ke kiri, jadi disebut negatif ya. Sama seperti distribusi data asimetris positif, yang negatif ini min, median, dan modenya tidak pada satu titik yang sama. Di sini ada perbedaan distribusi data simetris dan asimetris. Perbedaan ada 3. Untuk yang pertama, pada distribusi asimetris, dalam distribusi normal kurvanya simetris atau pada satu titik yang sama, garis lurus. Untuk yang distribusi asimetris, dalam distribusi miring kurva tidak simetris. Untuk yang kedua, ukuran min, tendensi sentral, modus, dan median adalah sama dalam distribusi simetris. Untuk yang distribusi asimetris, ukuran min, tendensi sentral, modus, dan median tidak sama. Untuk ketiga, pada distribusi simetris, rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Untuk yang distribusi asimetris, min lebih besar dari median, lebih besar dari modus, atau min. Baik, terima kasih Saudara Sita. Untuk yang terakhir yaitu contoh kasus dari distribusi data. Berdasarkan kecenderungan orang-orang menonton TV, terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran TV-nya setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Pertanyaannya, berapa probabilitas seorang penonton TV akan menonton 20 menit lebih? Nah, diketahui rata-ratanya yaitu 15 dengan standar deviasinya 3,5, sedangkan yang ditanya yaitu probabilitas X lebih dari 20. Penyelesaiannya yaitu ya X 20, kita standarisasikan melalui rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi, sama dengan 20 menit sebagai X, 15 menit sebagai rata-rata, dan 35 menit sebagai standar deviasi. Kemudian 20 dikurangi 15 ketemu 5, dibagi dengan 3,5 ketemu 1,43. Nah, 1,43 ini kita desimalkan. Yang pertama ketemu 1,4 dengan 0,03. Kemudian kita lihat di sini 1,4 dan di tabel 0,03 ketemu 1,43.
Nah, karena soal ini merupakan soal distribusi normal, maka bentuk kurvanya yaitu simetris dengan kedua sisinya yaitu 0,5. Nah, yang kita cari adalah luas dari kurva yang sebelah sini. Nah, untuk mencari luas kurva dari sebelah sini yaitu 0,5, kita kurangi dengan 0,4236. Yang ketemunya yaitu 0,0764. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Orang hebat tidak dilahirkan dari kemudahan, kesenangan, serta kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.